Halo teman-teman, perkenalkan namaku Sabrina Intan Maulidah, NIM 1813041046. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai praktikum jumlah eritrosit dan leukosit. Adapun tujuannya untuk mengetahui jumlah eritrosit dan leukosit yang dihitung dengan menggunakan bilik hitung Neubauer. Nah, eritrosit ini merupakan sel darah merah yang paling banyak dalam darah perifer. Bentuknya bikonkav atau cekung di kedua sisinya, memiliki fungsi utama sebagai transport nutrisi serta gas oksigen dan karbon dioksida. Jumlah eritrosit normal pada pria dewasa berkisar antara 4,3 sampai 5,6 juta per mikroliter, sedangkan pada wanita berkisar antara 3,9 sampai 5,1 juta per mikroliter. Kemudian leukosit merupakan sel darah putih yang diproduksi di sumsum tulang. Nah, leukosit ini merupakan bagian penting dalam sistem kekebalan tubuh, di mana dia berfungsi untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus, kemudian bakteri, jamur yang menyebabkan penyakit di dalam tubuh manusia. Nah, adapun jumlah leukosit normal pada orang dewasa berkisar antara 4.500 hingga 10.000 sel per mikrometer kubik. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah yang pertama, hemositometer yang lengkap, kemudian lancet blood, kemudian mikroskop, larutan tuk, larutan helium, larutan EDTA, dan juga sampel darah. Langkah kerja. Yang pertama adalah langkah kerja pengamatan eritrosit. Nah, jadi teteskan larutan EDTA dan larutan helium pada plat tetes. Kemudian teteskan sampel darah yang sudah tersedia pada larutan EDTA. Kemudian dihisap dengan pipet darah sampai tanda 0,5. Nah, setelah itu ditambah dengan larutan helium sampai tanda 101. Kemudian pipet catheter pengikat dilepaskan, kemudian pipet digoyangkan perlahan menyerupai tanda 8 hingga terhomogenasi. Selanjutnya tuang beberapa tetes cairan darah dengan menempelkan pada tisu. Teteskan larutan darah tersebut ke dalam kamar hitung Neubauer yang sudah dipersiapkan. Setelah itu amati dan hitunglah jumlah eritrosit. Kemudian pada hitung leukosit, langkah kerjanya yaitu teteskan larutan EDTA dan larutan TUT pada plat tetes. Kemudian darah yang sudah tersedia diteteskan pada larutan EDTA. Kemudian dihisap dengan pipet darah hingga tanda 1. Kemudian tambahkan larutan TUK hingga tanda 1,1. Pipet cutter yang penghisap dilepaskan, kemudian pipet digoyangkan perlahan hingga terhomogenasi. Tuangkan beberapa tetes cairan darah dengan menempelkannya pada tisu. Teteskan larutan darah tersebut pada kamar hitung Neubauer yang sudah dipersiapkan. Lalu amati dan hitung jumlah leukositnya. Pada bilik Neubauer yang bertanda L itu merupakan kamar bilik perhitungan leukosit. Sedangkan di tengah-tengah yang bertandakan E itu merupakan kamar hitung eritrosit. Rumus untuk menghitung eritrosit adalah jumlah eritrosit keseluruhan, misalnya E1 ditambah E2 ditambah E3 ditambah E4 dan ditambah E5 dikali dengan 10.000, maka akan didapatkan jumlah eritrositnya. Rumus menghitung leukosit adalah jumlah dari leukosit keseluruhan di mana L1 ditambah L2 ditambah L3 kemudian ditambah L4 dikali dengan 50. Maka akan didapatkan jumlah leukosit dari sampel darah tersebut.
Selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah mengenai fungsi larutan Hayem dan fungsi TURC. Jadi fungsi larutan Hayem pada percobaan ini sebagai pengencer eritrosit, kemudian isotonis pada eritrosit, memperjelas bentuk eritrosit, mempertahankan bentuk diskoid eritrosit dan tidak menyebabkan aglutinasi. Kan fungsi larutan TURC untuk mengencerkan darah dan melisiskan sel darah selain leukosit. Selanjutnya, apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit? Jadi ada 6 faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit. Yang pertama adalah faktor usia, di mana semakin bertambahnya usia seseorang akan mempengaruhi produktivitas seseorang, sehingga hal tersebut mempengaruhi juga jumlah eritrosit dan leukosit di dalam tubuh. Yang kedua adalah faktor aktivitas. Jadi semakin banyak aktivitas, maka semakin banyak pula oksigen yang dibutuhkan oleh metabolisme sel agar menghasilkan energi, sehingga tubuh akan meningkatkan produksi eritrosit. Kemudian faktor nutrisi, di mana semakin banyak nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dan yang dimasukkan, produksi eritrosit akan semakin banyak untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh sel dalam tubuh. Asupan zat gizi tertentu dapat meningkatkan produksi eritrosit, yaitu protein dan vitamin B12. Selanjutnya adalah faktor jenis kelamin. Pada laki-laki normal, jumlah eritrositnya mencapai 5,1 sampai 5,8 juta per milimeter kubik darah. Sedangkan pada wanita normal, jumlah eritrositnya mencapai 4,3 sampai 5,8 juta per milimeter kubik darah. Nah, untuk jumlah leukosit, jumlah rata-ratanya 4.000 sampai 11.000 sel per milimeter kubik darah. Selanjutnya adalah faktor lingkungan, di mana orang-orang yang berada di daerah dataran tinggi seperti pegunungan memiliki kadar eritrosit atau leukosit yang lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang berada di dataran rendah. Hal ini disebabkan di daerah dataran tinggi seperti pegunungan, jumlah atau kadar oksigen di sana itu sedikit, sehingga dibutuhkan produksi eritrosit yang lebih banyak untuk dapat mengikat oksigen agar lebih banyak, seperti itu. Selanjutnya adalah kondisi fisiologis. Jadi jika seseorang mengalami kelainan produksi eritrosit, hal tersebut akan mempengaruhi jumlah atau bentuk eritrosit. Contohnya adalah terdapat penyakit anemia, kemudian talasemia, polisistemia, dan lain sebagainya. Dan ketika adanya luka, hal tersebut dapat mengurangi jumlah eritrosit pula di dalam tubuh. Kemudian kaitkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit dengan gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah. Misalnya saja faktor nutrisi. Nah, nutrisi ini memiliki peran yang paling besar dalam proses pembentukan sel darah merah dan juga sel darah putih. Apabila terjadi gangguan dalam penyerapan nutrisi, maka dapat mempengaruhi proses pembentukan sel darah, sehingga hal ini juga akan mempengaruhi jumlah sel darah yang dapat mengakibatkan terjadinya anemia dan leukopenia. Kemudian faktor suhu. Tadi contohnya adalah orang-orang yang tinggal di daerah dataran tinggi atau pegunungan itu memiliki jumlah eritrosit yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang tinggal di dataran rendah. Hal ini disebabkan karena kadar oksigen di pegunungan itu lebih sedikit, sehingga dibutuhkan hemoglobin yang lebih banyak untuk dapat mengikat oksigen. Nah, apabila hemoglobin tersebut tidak tercukupi, maka akan menimbulkan penyakit seperti anemia. Selanjutnya adalah faktor jenis kelamin. Di sini dapat diketahui bahwa jenis kelamin pria itu lebih banyak memiliki sel darah dibandingkan dengan wanita. Selain itu, pada wanita juga lebih rentan mengalami anemia. Hal ini karena adanya siklus menstruasi yang tidak menentu. Selanjutnya adalah menganalisis kemungkinan timbul suatu kesalahan dalam perhitungan sel darah dengan metode yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ya ada 3 kesalahan. Yang pertama, kesalahan teknis, kemudian kesalahan peralatan, dan kesalahan sampling.
Pada kesalahan teknis itu adanya gelembung saat mengambil darah atau larutan pengencer sehingga dapat mempengaruhi volume pengenceran. Kemudian penyedotan yang terlalu kuat sehingga volume darah yang diambil tidak sesuai dengan skala yang ditentukan. Selanjutnya, pengocokan yang kurang homogen menyebabkan sel darah akan sulit diamati karena bertumpuk atau tidak ada, karena yang masuk pada hemositometer adalah larutan pengencernya. Kemudian kesalahan peralatan. Kesalahan peralatan dapat dikarenakan mikroskop yang memiliki fokus kurang tepat sehingga sel darah sulit diamati. Kemudian pipetoma yang digunakan tidak berfungsi dengan baik sehingga sulit digunakan dalam penyedotan darah dan larutan pengencernya. Yang terakhir adalah kesalahan sampling. Kesalahan sampling dapat terjadi karena pada jari terdapat alkohol yang belum kering sehingga membuat darah yang keluar cepat beku. Kemudian terdapat juga air pada pipetoma yang baru dibersihkan. Sekian pembahasan mengenai perhitungan jumlah eritrosit dan leukosit. Mohon maaf apabila saat penyampaian tadi terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.